Bapak Ibu semuanya, malam hari ini kita akan belajar dari sosok yang satu ini. Beliau adalah seorang mantan karyawan dengan pekerjaan serabutan dulunya. Tentu ketika itu tidak ada yang menyangka bahwa beliau ini akan menjadi seorang crown agency di 3i Networks. Bergabung di 3i Network pada bulan Februari 2014 dan berdomisili di kota tinggal di kota Depok, Bapak Ibu semuanya. Dan saat ini sudah mencapai posisi Crown Agency, akan membawakan sebuah materi yang sangat menarik sekali tentang the game of number atau permainan angka. Apa yang dimaksud dengan permainan angka? Tentu saja Bapak Ibu harus menyimak acara ini dari awal sampai selesai. Nggak tahu ya apakah ada kuisnya atau enggak, siapa tahu ada, siapa tahu nggak ada juga, kita nggak tahu ya. Langsung saja Bapak Ibu semuanya kita sambut dengan meriah Pak Raymond Fritz Sitanggang. Selamat malam Pak Raymond. Selamat malam Pak Fran, selamat malam semua agen 3i Network dimanapun Anda berada. Salam dahsyat luar biasa. Yes, Pak Raymond. Ya, ini Pak Raymond salah satu salah satu mentor terbaik yang ada nih. Kalau Bapak Ibu lewatkan sayang banget ya. Dan untuk itu kita akan maksimalkan durasinya tentang the game of number ya Pak Raymond, betul ya? Ya. Gitu. Oke. Ya pasti berkaitan dengan angka ya. Bonus kita pakai angka-angka juga Pak Fran. Oke, baik. Tentu teman-teman udah nggak sabar ingin belajar bersama-sama dengan Pak Raymond dan untuk itu silakan Pak Raymond. Oke, terima kasih Pak Fran. Ya. Sekali lagi selamat malam untuk semua agen 3i Network yang luar biasa ya, yang antusias ya, yang ingin tentunya saya yakin dan percaya semua agen-agen yang mengikuti training malam hari ini ingin ya, bukan hanya angkanya dimain-mainkan ya, bukan hanya bermain angka ya, tapi pengen angka-angka yang ideal yang masuk ke rekening ya. Maka saya yakin dan percaya buat teman-teman yang benar-benar memberikan perhatian pada malam hari ini tentang permainan angka ini ya, mudah-mudahan ya angka-angka bonusnya yang masuk ke rekening bukan hanya mainan, tapi sesuatu yang sangat luar biasa ya. Jadi yang kita coba mau lihat bagaimana dengan sebenarnya kita bicara 3i Network ini bicara angka ya. Nah, maka bagaimana alur yang bisa kita pahami untuk bisa mengembangkan bisnis kita 3i Network ini dengan angka-angka ya. Selamat menikmati ya. Oke, kita akan lihat slide-nya ya sekarang ya. Oke, permainan angka ya. Nah, bagaimana kita bisa dengan permainan angka ini kita memahami dari awal sampai akhir prosesnya, kita bisa mencapai puncak posisi di crown agency ya. Inilah yang ingin saya juga mau sharingkan pada malam hari ini kepada Anda. Jadi sebetulnya konteksnya ini mudah-mudahan ini bukan sekedar tebak-tebakan, tapi kalau teman-teman bertekad melakukannya, menerapkannya, maka mudah-mudahan ya rezeki Crown Agency menanti buat kita yang mau memperjuangkannya. Itu dia ya, permainan angka. Oke, saya mulai ya. Nah, permainan angka ini berkaitan dengan pola kerja ya. Kenapa? Karena kita paham bahwa kita punya konsep yang namanya network ya, kita punya konsep yang namanya network. Network ini kita merekrut dan menjaring, dan akhirnya nanti di jaringan kita akan tercipta leader-leader yang tentunya bisa bekerja sama dengan kita, yang bisa meningkatkan income idealnya, dan tentunya dengan income yang ideal ini ya, kita bisa mengajak lagi lebih banyak orang untuk bisa menikmati ya. Kuncinya apa? Karena ada kursi-kursi yang tersedia buat leader-leader agen 3i Network ya, untuk menduduki puncak posisi kursi Crown Agency. Nah, misalnya contoh gini, ini sebelum saya lanjutkan ya,
kita misalnya potensi penduduk Indonesia ini kan ada 260 sampai 270 juta, katakanlah 270 juta. Nah, kalau 270 juta ini dengan perbandingan 1 kron ini dihasilkan dari 10.000 orang, berarti itu ada 27.000 kursi. Ya, jadi ada 27.000 kursi kron agency itu potensinya. Potensinya, saya bilang ya. Nah, saya sekedar info aja, rata-rata orang yang menjadi kron itu jumlah mitranya itu kurang lebih ada 20.000 ya, untuk memasuki kron itu 20.000. Jadi kalau kita mau bagi lagi potensinya 27.000, kalau yang fixnya potensi yang sangat besarnya yang akan terwujud adalah berapa? Berarti kalau 1 kron rata-rata 20.000 itu ada 13.500 kursi kron agency. Pak, Anda bisa bayangkan kan kalau itu di breakdown lagi sampai ke posisi bawah, sampai yang income-nya rata-rata mungkin 10 juta bisa berapa banyak, itu sangat luar biasa ya. Nah, itulah salah satu kita menggunakan rasio juga yang dalam pola kerja kita ini. Nah, sekarang adalah kuncinya untuk sukses di bisnis Triad Network ini, kita tidak bisa bekerja sendirian, harus dipahami ya, tidak bisa bekerja sendirian. Artinya pola rekrutmennya pun harus kita pahami. Nah, saya mau lihat kunci pola kerja biasanya seperti ini ya, teman-teman lihat. Ya. Nah, biasanya kita buat daftar nama ya, teman-teman tahu ya, 5 langkah sukses itu ya. Buat daftar nama itu pertama, itu udah pasti ya. Nah, itu dia, dan ada berikutnya. Nah, prakteknya bagaimana? Prakteknya seperti ini ya. Kita buat daftar nama ya. Kemudian kita lanjut dengan apa ini? Presentasi ya kan, daftar nama, presentasi ya. Setelah itu kita lanjut ada follow up ya, itu yang Anda lakukan ya, buat daftar nama, presentasi, follow up ya. Nah, setelah itu seperti yang kita ketahui adalah kita melakukan yang namanya join ya. Kita follow up pasti ada yang join. Nah, setelah itu apa? Baru kita melihat ke pola berikutnya ya. Artinya apa? Orang join dia pasti akan bertindak aktif ya. Aktif artinya setelah join dia akan aktif. Nah, setelah dia aktif, maka yang berikutnya adalah ya, dia bisa menjadi leader ya. Jadi pola kerja sampai kita menemukan mitra yang aktif bahkan menjadi leader yang notabene, inilah yang kuncinya akan menjadikan kita sukses bersama. Ya, ada leader yang juga bergerak bersama. Nah, pertanyaannya, sampai ketemu, bukan ketemu ya kalau menurut saya, sampai kita bisa bermitra yang juga dengan mental yang sama, dengan leader yang sama, apakah polanya sesederhana ini? Coba kita lihat ya. Nah, ya, apakah hanya dengan kerja keras atau juga kerja pintar ya. Jadi teman-teman harus paham nih ya, kerja keras, kerja pintar. Jadi ada transisinya ini ya, dua-duanya. Yang menurut saya dua-duanya. Tapi seberapa keras, seperti apa kerasnya sampai ketemu partner yang kerja pintar bersama-sama dengan kita. Coba saya kasih ilustrasi ya. Kalau Anda melakukan presentasi kerja keras, kerja pintarnya dengan menemukan 1 orang ya, buat daftar nama satu dulu lah ya. Setelah 1 kita bantu lagi di sini presentasi 1 orang. Woi, kita kejar terus dia ya. Terus kita follow up ya. Kita follow up ya. Setelah kita follow up ini kita lanjut lagi 1, kan orang yang sama ya. 1 ya. Akhirnya dia join ya, sedemikian rupa kita. Ya kita nggak tahu juga, mungkin dia juga karena nggak enak dia udah saya join ya. Saya join ya. Terus dengan 1 orang ini lanjut ya, dia aktif kita katakan ya. Wah, yuk kita dorong-dorong ya, kita kerjasama. Jangan-jangan aktifnya pun mungkin kita lempar 1 orang katanya ya, kita pancing. Dan kemudian akhirnya dia menjadi leader
Loh, kok tanda tanya ya? Terakhir kok tanda tanya ya kan? Apakah seperti ini menurut teman-teman polanya? Hah? Buat daftar nama satu, ya, lanjut follow up, presentasi, sedemikian rupa dia join, dia aktif, dan tiba-tiba dia jadi leader yang sangat luar biasa. Apakah mungkin? Kalau saya yakin dan percaya teman-teman bandingkan sekarang ya, untuk ya mendapatkan, jangankan mendapatkan satu leader, nih satu leader ya, untuk satu closing saja ya, kita butuh beberapa kali presentasi biasanya. Ya, butuh beberapa kali presentasi, apalagi sampai menyamakan visi misinya menjadi leader. Ya, artinya untuk bisa bekerja sama dengan satu leadernya, ya, ada rata-rata jumlah dari mulai daftar nama, follow up, presentasi, sampai dia join dan dia aktif, faktanya adalah berikut. Ya, untuk kita bisa bekerja sama dengan mental-mental seorang leader, menjadi orang leader, ya, kita faktanya membutuhkan 5 orang yang aktif, ya, orang yang rajin, orang yang sudah sepakat, sepaham, banyak misi visinya. Untuk bisa dapat yang aktif, faktanya, ini faktanya, ya, bisa jadi kita perlu minimal 15 orang yang join, ya. Perlu 15 orang yang join. Jadi tidak bisa ya ketemu 5 yang aktif itu dengan 5 orang yang join ya. Nah, faktanya berarti berapa orang yang kita follow up supaya bisa join? Wih, ternyata kurang lebih minimal 50 ya. 50 yang kita follow up. Follow up ini hasil dari mana? Hasil kita presentasi. Kurang lebih gambarannya berapa banyak? 75. Nah, yang kita katakan 75. Kalau gitu daftar namanya berapa banyak nih? Ya, ternyata minimal punya daftar nama 100 orang ya, sampai kita ketemu partner kerjasama yang bisa berkembang bersama-sama dengan kita. Jadi kalau kita intinya cuma presentasi sekali, follow up ya, presentasi, join, aktif, apakah itu tadi memunculkan satu leader? Jelas, pertanyaannya tanda tanya. Bisa jadi, bisa ya, saya tidak katakan tidak ya, tapi umumnya ya rata-rata rasionya seperti ini ya, 100. Tapi mungkin banyak teman-teman begini, aduh Pak, saya kan punya daftar nama nggak lebih dari 100 gitu ya, kan teman saya nggak sampai 100 Pak gitu loh. Nah, justru di sini nanti inilah kelebihan yang ada di bisnis 3i Network ya. 3i Network itu kan memberikan konsep duplikasi 3 ya, dan 3 ini bisa menciptakan 9. Artinya apa? Kita bisa gali untuk follow up, presentasi dan lain sebagainya, bahkan membantu ada mitra yang join, itu dari kedalaman juga yang bisa kita lakukan. Jadi tidak hanya hasil daftar nama kita pribadi ya, karena nggak semuanya punya daftar nama seperti ini ya. Bahkan jumlah rekrutnya pun bisa jadi agak terbatas ya. Tapi saya yakin dan percaya masing-masing gampangnya gini. Saya mungkin kasih bantuan juga ya, kasih bantuan bagaimana berkembangnya jaringan kita ini. Kalau teman-teman yang paling gampang, kita ngambil data di kontak handphone ya. Di kontak handphone. Di kontak handphone kita itu kan rata-rata ada 100 sampai 200 nama. Ya. 100 sampai 200 nama. Artinya apa? Setiap orang ya, setiap teman, bahkan saya yakin dan percaya suami istri sekalipun itu nomor kontaknya berbeda. Ya, nomor kontak teleponnya berbeda. Artinya apa? Ya masing-masing orang bisa ya membuat daftar nama dan mengajak, dan yang mengajak buat daftar nama lagi dari berdasarkan kontaknya. Jadi dari referensi. Jadi kita tetap optimis walaupun mungkin jumlahnya tidak banyak, karena biasanya orang tidak banyak itu berarti teman-teman dia pilihan. Ya kalau dia pilihan, saya yakin dan percaya ada trust-nya, lebih mudah join, dan bisa jadi
kita bisa berkembang bersama mereka ya. Jadi ini adalah angka perbandingan yang bisa kita lakukan ya dari waktu-waktu agar ini masuk akal menjalankannya, ketimbang misalnya gini, Pak, kan di TRIA ini katanya cuma ngajak 3 orang, kata dengan 3 orang cukup, ya benar ya, tapi apakah tadi yang satu aja tanda tanya, apalagi yang 3, apakah yang Anda ajak 3 ini benar-benar langsung jadi leader, itu juga relatif ya. Tapi umumnya ya saya sendiri juga yang menjadi praktisi, faktanya tidak hanya dengan 3 orang itu jadi ya, tapi perlu follow up ke jaringan bawah ya. Jadi artinya terus meningkatkan presentasi atau istilah kita action, dan action ya. Jadi untuk memunculkan satu ini faktanya adalah itu dia ya. Kita kerja pintar dan tentunya dengan hasil kerja keras. Dan di mana tentunya dengan satu leader ya yang dari sekian banyak daftar nama, presentasi, follow up sampai mereka join dan aktif, kita bisa menemukan itu dan tentunya melalui pribadi-pribadi tersebut kita akan berkembang dan tidak menutup kemungkinan ya satu leader akan menghasilkan ribuan orang dalam organisasi bisnis kita ya. Jadi ini teman-teman harus pahami ya. Jadi artinya mungkin kalau selama ini ya artinya gini, mungkin selama ini teman-teman gini, waduh Pak, saya kan udah diajak Pak, katanya ini gampang, ini saya pengen jadi crown, jangan pengen jadi posisi silver, pengen jadi gold dengan income ideal ya. Tapi kalau daftar namanya nggak dibuat, nggak ada presentasinya ya, atau tadi istilahnya contohnya daftar namanya 1 tapi dia pengen jadi crown, ya nggak mungkin juga ya dengan 1 orang jadi crown ya. Jadi faktanya ini adalah yang terjadi. Jadi teman-teman sebetulnya dari sini saja kita sudah bisa simpulkan sih sebenarnya ya, dibutuhkan karakter, kalau saya bilang karakter yang namanya proaktif ya, proaktif dan bisa jadi rajin. Jadi ini bagian dari ciri-ciri ya. Jadi ciri-ciri ya, saya coba bantu simpulkan supaya teman-teman bukan hanya ngelihat permainan angkanya, tapi apa yang ada di balik permainan angka ini ya. Kita butuh orang-orang yang karakternya rajin ya, orang-orang yang tipikalnya kan bisa jadi kita perlu, mungkin ada yang daftar nama kurang, mereka lewat media online beriklan ya, beriklan berarti artinya ya iklannya harus lebih sering mungkin ya, cara-cara online-nya itu dikemas demikian rupa, ada mungkin ada istilahnya prime time ya, kapan dia harus pasang iklan supaya orang lihat sehingga orang tanya. Kalau menurut saya dengan konsep online mungkin daftar nama nggak bisa 100 malah ya. Kalau bisa berteman bisa sampai, kalau di Facebook itu maksimal kan bisa 5.000 yang saya tahu ya. Sampai 5.000 gitu ya. Jadi kita pasang di prime time ya. Mereka lihat ya 5.000, yang nanya-nanya mungkin sisa, hitungan saya sisa paling 50 ya, bisa dari 5.000 mungkin masuk akal ya, 100 yang mau tanya-tanya ya. Itu kan daftar nama kita udah mulai tanya. Baru kita lakukan presentasi ya, akhirnya ketemu juga. Ya, paling nambahnya seperti itu aja kalau lewat iklan ya. Nah, kita akan coba lanjutkan ya. Karena apa? Kita banyak presentasi dengan cara-cara yang tadi, karena bukan membuat tujuan kita itu presentasi yang banyak itu, follow up yang banyak itu bukan membuat orang menjadi leader ya. Teman-teman harus pahami ya. Bukan membuat orang menjadi leader. Tidak ada orang sekali join tuh langsung jadi leader. Ya, faktanya semua berproses. Makanya kita buka peluang sebesar-besarnya di awal ya, sebanyak-banyak orang di awal untuk ya, mencari orang yang mau menjadi leader. Jadi awalnya kan nggak langsung leader ya, orang yang mau menjadi leader ya. Yang paling gampang kan mungkin di awal dia sudah join tadi aktif, mungkin dia bisa dapat bonus elite, atau dia minimal ngajak 3 orang berlisensi, itu kan jauh lebih mudah gitu ya. Nah itu udah ciri-ciri sebetulnya ya, kalau dia sudah berlisensi dia udah punya potensi untuk menjadi leader ya. Tinggal kita ajak lakukan yang sama tadi ya, untuk melakukan
yang tadi digambarkan dalam permainan angka di awal adalah lakukan presentasi sebanyak mungkin, ya. Saya boleh katakan sampai saat ini, ya, kita semua bahkan Kron itu masih melakukan presentasi, ya. Untuk terakhir kemarin kita Kron melakukan BOP kan, BOP Kron. Artinya apa? Kalau Kron saja masih BOP, masih melakukan presentasi, ya, masih apa namanya membantu, artinya teman-teman yang di lapangan perlu juga melakukan hal yang sama, ya. Jadi sebetulnya semua yang menjadi Kron melalui pola-pola tadi, ya, perbanyak presentasinya. Mereka buat daftar nama, bukan dari daftar nama pribadi, kadang dari grup jaringannya, ya, untuk mengundang. Contohnya kan disarankan malam hari ini kalau bisa teman-teman sudah mengajak agen yang lain yang istilahnya belum aktif, ya, sudah jadi agen tapi belum aktif, yang tadi mungkin satu ya, diajak ke sini untuk apa? Agar kita membuka cara berpikir kita, membuka mindset kita, ya, apa yang bisa kita lakukan supaya kita sukses di bisnis ini. Karena saya yakin dan percaya teman-teman yang hadir malam hari ini tentu ingin sukses juga menjadi seorang Crown Agency, ya. Maka terus dipraktekkan, ya, dan terus undang teman-temannya, ya, untuk terus belajar, dan juga akhirnya kalau udah belajar bisa cepat pintar, bisa presentasi dan memahami situasinya bagaimana untuk menjadi seorang Crown Agency, ya. Bukan membuat orang menjadi leader tujuannya sebanyak-banyaknya presentasi, tapi membuat banyak orang yang mau menjadi leader, ya. Luar biasa, ya. Oke. Ya, ini fakta juga, ya. Faktanya, ya. 10 presentasi yang jelek lebih baik daripada 1 presentasi yang hebat. Ya, ya nggak mungkin lah Pak, kalau yang jelek tetap jelek Pak, gitu ya. Yang hebat tetap hebat. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Tapi faktanya yang harus kita pahami adalah, ya, tidak ada, ya, bahkan saya yakin dan percaya, bahkan saya sendiri, ya, tidak mengawali presentasi saya dengan menjadi yang terbaik, yang paling baik, ya. Kami semua, saya yakin dan percaya, para Kron awalnya tetap memiliki kekurangan pada waktu melakukan presentasi, ya. Saya sendiri mengalami juga di jaringan saya yang mereka memiliki apa namanya menjadi punya posisi sekarang, gitu. Dulu kami bersama-sama presentasi. Saya juga kadang-kadang kalau ingat presentasi di awal itu kaget, ya. Kalau mau diingat-ingat gitu, ini presentasi atau main-mainan gitu, ya. Tapi maksudnya menciptakan 3i itu, tapi dengan, ya, kadang-kadang sampai orang bingung, ini orang ngomongin apa ya, bisnisnya ini apa. Tapi untungnya pada waktu kita jelaskan 3i Network itu, yang mendengar itu kan juga tidak tahu, ya. Yang dulu awal-awal, ya. Artinya apa? Ya kita jauh lebih menguasai, ya, walaupun banyak kekurangan, ya, kita bisa saling mengisi, ya, akhirnya bisa memperbaikinya sama-sama di kemudian hari. Artinya maksudnya gini, mereka yang tidak lengkap presentasinya tentunya bisa semakin lengkap di kemudian hari, ya, kekurangannya. Makanya jangan mengharapkan presentasi yang hebat, kita pintar hebat, terus kita presentasinya ke satu orang, demikian berikutnya satu orang, tidak seperti itu, ya. Kuncinya adalah seperti ini, ya. Itu dia. 10 presentasi yang jelek lebih baik daripada 1 presentasi yang hebat. Kenapa? Karena presentasi yang hebat itu dimulai banyaknya, bahkan dari ratusan presentasi yang biasa-biasa saja, bahkan yang penuh kekurangan, ya. Jadi itu kuncinya. Anda untuk mau jadi hebat, ya, tidak hebat di awal, ya, tapi banyak dengan kekurangan, dengan banyak bisa jadi kesalahan atau kekeliruan kalau saya bilang, ya, itu yang terjadi. Tapi itu yang membuat Anda akhirnya menjadi hebat, ya. Pahami dan pahamkan, ya, itu kuncinya. Network marketing adalah permainan angka, ya. Jadi kalau kita punya konsep network dengan duplikasi 3 itu, ya, ya itu bisa terbentuk juga. Artinya kalau saya bilang berarti nih, ya, ini kan kita udah mulai lihat tadi 100 daftar nama, berapa yang join, ya,
Berarti kalau kita sudah dapat 3 orang, itu sebetulnya kita jangan santai. Dapat elit, santai. Dapat double elit, santai. Tidak, tapi justru ya, untuk bisa kita bersama-sama satu visi, memiliki karakter leader, ya, artinya kita akan berjalan terus bersama-sama, ya, dengan mereka yang sudah kita rekrut. Maksimalkan, yang mau jalan, ayo kita berjalan. Bantu kelipatannya, bantu pergerakannya, bantu tambah wawasannya, ya. Belajar bersama-sama di 3i Channel, ya. Ambil inspirasi-inspirasi yang luar biasa yang kita bisa dapat di 3i Channel, ya. Jadi ya termasuk sebetulnya network marketing ini berarti kita membantu teman-teman kita bisa belajar bersama, ya. Belajar bersama, ya. Tapi seperti kita pahami juga, ya. Mengapa mereka mau belajar? Karena ada impian, ya. Jadi saya hanya mengingatkan aja, permainan angka ini Anda juga harus tahu berapa jumlah orang yang punya impian di grup Anda, ya. Kalau Anda nggak tahu berapa jumlah orang yang mau punya impian untuk mewujudkannya, ya sebetulnya kita belum bergerak, ya, belum mengarah tadi menjadi leader, ya. Tadi faktanya seperti itu. Jadi, ayo bikin variasi, ya, supaya teman-teman network marketingnya ini bisa berkembang, ya, dengan cara membangun impiannya. Jadi ayo, ya, saya kasih tip permainan angkanya itu termasuk ada berapa yang pengen punya impian. Impiannya seperti apa, ya? Spesifik apa enggak, ya? Teman-teman ayo gali, ya. Jangan yang punya impian cuman kita, ya. Nanti nggak masuk angkanya, ya. Nggak masuk angkanya, ya. Jadi sekali lagi ingat, ya, memang kalau langkah suksesnya itu kan buat daftar nama, ya. Tapi faktanya juga yang paling menempati pertama adalah sikap dan impian, ya, sikap dan impian mendahului. Jadi maksudnya biar teman-teman jangan keliru, wah angkanya digeber-geber, Pak, ini saya sudah presentasi sudah 1000 kali deh pakainya, Pak, tapi kok nggak berkembang, ya, Pak. Ternyata loss di sikap dan impiannya, ya. Jadi permainan angka di kita ini kita juga harus tahu, wah, orang ini mau apa, seperti apa, kita catat, ya. Ini kan tadi orang yang mau leader. Orang yang mau leader itu orang yang punya impian, ya. Jadi saya kasih paham gitu, ya, gitu loh. Jadi jangan Anda taunya, Pak, mau Pak, saya tahu dia mau jadi leader gimana? Kan dia sudah ngerekrut. Emang kamu pikir orang yang dapat elit udah pasti mau jadi leader? Bisa jadi dia cuma mau penghasilan tambahan, ya. Kalau dia punya penghasilan tambahan, berarti artinya apa? Ya dia agen yang biasa-biasa saja. Makanya ayo kita bangunkan konsep impiannya mereka, ya. Miliki angkanya. Apakah di jaringan saya sudah ada 10 orang yang mempunyai impian? Nah, udah. Kalau udah gitu udah enak tuh pergerakannya, ya. Akan menambah pergerakan. Dan itu termasuk yang saya lakukan dulu. Jadi di permainan angka ini di awal saya pengen kasih tahu jumlahnya dulu. Jumlah rata-rata bahwa bagaimana kita bisa menjadi kron, tentunya tidak melakukan tindakan yang seminim mungkin, ya. Tapi kata kuncinya semaksimal mungkin dengan membantu jaringan di bawah kita, ya. Bahkan bagi teman-teman yang daftar namanya kurang, silakan gali daftar nama di bawah jaringan Anda. Saya sendiri juga melakukan seperti itu dan teman-teman di grup saya juga melakukan hal seperti itu, agen-agen, ya. Jadi seperti itu. Jadi jangan terjebak dengan konsep mentang-mentang tadi buat 100 daftar nama itu buat rekrutmen pribadi, ya. Wah, Pak, saya kalau dapat 100 saya biar elitnya sendirian aja, Pak. Saya bikin jadi 10 bulan, Pak, double elit. Lah, kalau seperti itu sebetulnya Anda nggak lagi bangun network sebetulnya, ya. Gitu loh, ya. Bukan main network, ya. Network itu permainan angka yang dimaksud tadi adalah mengarahkan supaya ada orang-orang di jaringan Anda yang akhirnya memiliki karakter seorang leader. Itu dia, ya. Jadi Anda menjadi leader dan menciptakan karakter leader, tentunya pasti harus ada angkanya. Itu kuncinya, ya, harus ada angkanya, ya. Nah, jangan takut ditolak. Ya udah pasti, ya. Namanya permainan angka ini sebenarnya gini. Saya yakin dan percaya teman-teman pasti. Jangan kan gitu tadi kan, kita sudah bilang, untuk mendapatkan satu leader, nggak usah satu leader, kita mundur dah tadi. Untuk ketemu 15 orang yang join, tadi kan rumusnya gitu, ya, ketemu 15 orang yang di-join. Itu berarti kan kalau 100 orang, 85 orang udah nolak logikanya, ya. 85 orang yang
nolak gitu loh. Nah itu udah ada mulai hitung-hitungannya tuh, ya udah ada hitung-hitungannya. Kalau kita pengen sampai closing ketemu leader, ya pengen closing 15 itu 100 kali presentasi, berarti 85 kan nolak gitu loh. Tapi kan yang tadi 15 belum tentu jadi mitra yang punya karakter leader yang luar biasa yang akan berkembang sama kita, ya. Makanya kita lakukan terus, tingkatkan lagi konsep kerjasamanya, ya. Kita biar mereka bagaimana yang bergabung ini bisa aktif. Nah, bisa aktif kuncinya tadi sudah mulai membangunkan impiannya, ya. Tapi sekali lagi itu semua bisa terjadi karena ada yang menolak, ya. Karena ada yang menolak. Jadi teman-teman nggak mungkin ya ini bisnis kita ini lancar semua, ya, setiap presentasi closing, setiap presentasi closing. Kalau semua setiap presentasi closing, ya, bisnis Trian Network ini sudah berakhir sejak tahun 2015, ya. Tapi kenapa bisnis ini masih ada sampai saat ini dan bahkan ke depannya? Justru karena ada orang yang menolak, ya. Jadi kita berkembang, ya, karena ada yang menolak, gitu dia. Karena kalau nggak nolak, ya udah selesai bisnis ini, ya. Jadi itu relevan, ya. Jadi teman-teman makanya begitu di lapangan ditolak, bersyukur, ya. Hanya nggak banyak orang sukses di Trian Network, dan semoga itu kita yang terus bertekun, ya. Itu kuncinya. Jadi jangan takut ditolak. Karena apa? Karena teman-teman harus melalui itu, ya, harus melalui itu semua. Dan secara mendasar harus dipahami, ya. Secara mendasar sebenarnya orang yang memasarkan, jangankan network marketing, yang memasarkan apapun dia pasti mengalami penolakan. Saya paling gampang itu misalnya tukang bakso, ya, tukang bakso kan. Pertanyaannya, apakah tukang bakso setiap membunyikan mangkoknya itu berharap setiap rumah yang dilewati membeli baksonya? Kan gitu, ya. Oke, ya. Nggak mungkin, ya, itu dia. Itu biasanya dia satu gang itu kalau komplek katakan ada 30 rumah, yang beli satu ini sudah luar biasa, gitu loh. Berarti ya, artinya apa? Untuk ada yang beli satu mangkok, dia ditolak sama 30 rumah, ya. Bayangin, ya, untuk bakso gitu, ya. 30 mangkok, ya. Artinya kalau dia punya target jual habiskan 50 mangkok sehari, tinggal dihitung aja, ya. 30 dikali 50. Wah, 1.500 rumah yang menolak dia. Tapi 50 beli baksonya dan dia habis, dia pulang, rezekinya dibagi ke keluarganya. Sama di Trian Network ini, ya, teman-teman, ya. Gak apa-apa. Jadi rumusnya semakin kita ditolak, ya, semakin kita mendekati orang-orang yang closing, dan mereka lah orang-orang yang akan sukses bersama-sama dengan kita. Nah, itu dia kuncinya, ya. Dicatat, ya. Jadi jangan takut ditolak, karena kalau nggak ditolak nggak pernah dapat leader kita. Itu rumusnya, ya. Ditolak, join. Ditolak, join. Ditolak, join. Join, muncul leader. Nah, kan gitu. Simpel, ya, teman-teman. Jadi lakukan terus, ya. Itulah permainan angka, ya. Jadi kalau teman-teman pahami, ini akan luar biasa. Tapi saya juga mau kasih tips nih buat teman-teman. Saya mau kasih tips. Saya kadang-kadang kalau bergerak, ini yang membedakan Trian Network dengan bisnis jaringan lainnya juga. Kenapa? Yang luar biasa di Trian Network, kalau teman-teman boleh cerna, ya, pahami nih, cerna, ya. Sebetulnya konsep kita ini kan perencanaan keuangan. Ingat, kata kuncinya adalah perencanaan keuangan, ya. Orang yang sudah lanjut usia ataupun bayi yang baru lahir aja perlu disiapkan keuangannya. Itu dia. Artinya apa? Ini kalau saya analisa Trian Network ini sebenarnya bisnis yang nggak pernah ditolak. Ingat loh, teman-teman, ya. Ini bisnis yang nggak pernah ditolak. Yang ada apa? Itu mereka rata-rata menunda. Ya, cara berpikirnya gitu, ya. Gitu loh. Jadi teman-teman tahu, ya, mereka bukan menolak tapi menunda, ya. Mereka menunda. Coba pikirkan itu. Jadi kalau teman-teman afirmasinya seperti itu, wah, ini bisnis ini nggak ada yang nolak, yang nunda. Wah, itu akan lebih memperbesar peluangnya Anda untuk menjoinkan lebih banyak orang di bisnis ini dan akhirnya kita bertemu dengan leader-leader yang lainnya yang melewati proses bersama-sama dengan kita. Ya, itu kuncinya. Jadi, ayo, ya. Kalau memang Anda berpikir ditolak, ya sudah, tapi jangan takut ditolak. Ada rasionya.
Tapi kalau Anda berpikir juga mereka hanya menunda, ini akan luar biasa. Artinya apa? Persentase orang yang akan bergabung dengan Anda dan grup Anda akan jauh lebih banyak. Ya, jadi ditolak aja kita nggak takut, apalagi kalau kita paham mereka hanya menunda. Ini hasilnya pasti akan luar biasa. Ya, gitu. Jadi saya kasih tips juga nih ya sama teman-teman ya. Sekarang misinya, misi kita bukan ya, misi kita bukan supaya teman kita bergabung. Nah, bukan supaya teman kita bergabung langsung gitu, presentasi langsung. Ya nggak apa-apa. Ya kalau dia nunda nanti join 6 bulan lagi nggak masalah. Dia joinnya tahun depan nggak masalah. Bahkan saya kadang-kadang pernah bilang gini, dia nunda 5 tahun lagi juga nggak masalah, gitu loh. Ya karena apa? Bisnis kita ini jangka panjang. Artinya apa? Dari tahun ke tahun kita masih perlu ada orang yang join. Jadi nggak apa-apa. Jadi saya kadang-kadang melihat, ya nggak apa-apa dia nggak gabung sekarang ya. Nanti 10 tahun lagi ya dia gabungnya baru 10 tahun lagi nggak apa-apa juga. Ya. Tapi misi kita adalah mencari orang yang mau bekerja sama. Nah, jadi artinya apa? Bisa jadi ya orang-orang yang nolak itu belum saatnya dia kerjasama sama kita sekarang. Ya, mungkin tahun depan, mungkin 2 tahun lagi, mungkin 3 tahun lagi, nggak apa-apa. Yang penting kita mau cari orang yang mau bekerja sama dan mereka mau mewujudkan impian bersama-sama dengan kita. Ya, makanya lakukan, ya. Lakukan lebih banyak lagi, lakukan lebih banyak lagi, lakukan lebih banyak lagi. Atau kalau saya bilang 9A ya, action, 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 dan action. Artinya apa? Action tanpa batas ya, sampai sistem yang membuat kita harus dipaksa nganggur sama sistem ya. Jadi dengan action, ya kita banyak nganggur ya. Jadi ingat teman-teman, misi kita bukan supaya semua teman kita bergabung atau bahkan saat ini, tapi mencari orang-orang yang mau bekerja sama ya. Tidak apa-apa, dari tahun ke tahun kita butuh orang yang bekerja sama ya, supaya bisnis ini pasti akan terus berjalan sebagaimana yang kita ini. Bagaimana kalau juga Pak, saya sudah semuanya, termasuk yang tadi Bapak katakan, saya udah pasang mindset bukan bukan penolakan, bukan penolakan Pak, tapi hanya menunda. Saya kayaknya udah semua deh yang Pak Raymond katakan. Saya cuma suka bisa bilang, lakukan 1 kali lagi, gitu ya. Ya, tindakan kita lakukan lagi ya, lakukan lagi, termasuk follow up di jaringan kita, lakukan lagi. Pak, saya kayaknya udah follow up semua jaringan lagi, lakukan lagi, korek terus. Ya, saya yakin dan percaya ya kalau teman-teman mau maksimal di bisnis ini, melakukan yang terbaik dengan konsep permainan angka tadi, dan kalau teman-teman tidak menjadi lelah ya terus melakukannya, terus bertekun, saya yakin dan percaya teman-teman pasti akan mendapatkan yang terbaik dari 3i Network ya. Itu kata kuncinya ya. Terima penolakan dengan rasio, jangan dengan emosi ya. Kalaupun tadi saya teman-teman tetap mengatakan ini penolakan, tapi pikirkan dengan rasio. Tadi berbanding lagi ya. Artinya kita yakin dan percaya dari sekian banyak penolakan untuk menjadi orang aktif, menjadi leader, ya, pasti ada orang-orang yang kesekian kalinya itu bisa juga menerima ya. Jangan bilang, kan kadang-kadang gini ya, karena kita agen mungkin bisa jadi sudah merekrut orang, terus kita mau bantu dia kan supaya kita bergerak. Ayo kamu saya bantu kita bergerak. Tapi yang mau dibantu dikawal masih belum mau bertindak gitu ya. Terus gini, oh gimana nih, nggak tahu diri, mau kita ajak sukses sama-sama, nggak mau. Ya, jangan begitu ya. Karena mereka yang menunda untuk maju sukses saat ini pun kalau menurut saya termasuk orang yang belum siap ya, atau dengan kata lain orang yang menolak sebetulnya ya. Jadi sudah gabung, tapi masih menahan diri, sebetulnya itu bukan leader ya, termasuk kategori orang yang menolak ya, karena tujuan kita kan orang yang bekerja sama ya. Yang penting apa teman-teman? Jangan emosi ya, gitu loh. Tetap tenang. Oh ya, mungkin dia mau bergerak 6 bulan lagi, mungkin dia mau bergerak tahun depan. Saya kasih contoh aja yang paling gampang. Dulu di awal join katanya mau jalan, tapi ternyata
saya hanya mau bayar premi saja. Ya sudah, mau gimana, kita ditolak kan? Itu dia. Ternyata di masa COVID-19 aktifnya gila-gilaan. Kenapa? Itu dia, luar biasa ya, karena kita nggak emosi, kita tunggu dia, ternyata di masa pandemi mereka malah menjadi agen yang aktif ya. Jadi teman-teman ya, jangan terbawa emosi ketika kita membangun bisnis jaringan dengan hukum angka rata-rata ini ya, karena kita tahu ya, jumlah sekian ada sekian orang, jumlah sekian ada sekian orang. Ini yang harus kita pahami ya. Akhirnya ya, sampai jumpa di puncak kesuksesan. Go Kron dan pasti Kron ya. Mungkin Pak Pran nanti bisa ada tanya jawab ya, kalau ada yang mau, sekitar 3 pertanyaan mungkin. Kembali ke Pak Pran. Oke, baik. Terima kasih Pak Raymond sudah membawakan materi tentang The Game of Number ya. Ini mirip-mirip dengan judul film nih ya, tapi yang itu versi yang berbeda. Oke. Bapak Ibu semuanya, untuk 3 orang penanya dengan pertanyaan masing-masing satu saja diberikan kesempatan ya seputar The Game of Number ini ya, dan ini kesempatan yang sangat baik sekali untuk Bapak Ibu bisa gunakan, karena nggak bisa setiap hari juga ya untuk bertanya langsung nih dengan Pak Raymond, karena Pak Raymond juga tentu banyak kesibukannya. Silakan langsung masuk ke Zoom. Bapak Ibu bisa masuk ke chatroom, sebutkan nama terlebih dahulu, kota tinggal, dan apa pertanyaannya yang terkait dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Raymond tadi ya. Dan bagi teman-teman yang mungkin yang ketinggalan habis ini, atau mungkin bagi Bapak Ibu yang punya mitranya yang ketinggalan, jangan lupa nanti dibagikan link dari YouTube channelnya ya, supaya ikut belajar, jangan sampai berlarut-larut lupa belajar. Silakan ya Bapak Ibu ya, masih ada waktu nih, kurang lebih selama 5 menit ke depan ya untuk bertanya langsung dengan Pak Raymond. Pak Raymond, mungkin untuk mengawali pertanyaan, saya akan coba sisipkan pertanyaan terlebih dahulu. Memang kita pasti sudah dapat nih, karena apa yang disampaikan Pak Raymond kan sesuatu yang sangat mudah dipahami dengan bahasa yang sederhana begitu. Nah, tetapi memang tentu ada yang mengatakan, iya nih Pak, lakukan 1 kali lagi presentasi gitu ya. Tapi kadang yang namanya orang ini lebih sulit prakteknya daripada memahami dari apa yang sudah disampaikan begitu. Kiat-kiatnya dong Pak ya, untuk mengalahkan mungkin mengalahkan ego sendiri kali ya, mengalahkan ego sendiri supaya bisa melakukan prakteknya dalam hal tadi beberapa poin ya. Yang pertama yang saya catat adalah kita bukan membuat ya, tapi mencari orang yang mau begitu kan. Ya sebenarnya lebih mudah ya kalau kita fokus dalam wah si Anu nih harus jadi gitu kan, karena mungkin dianya belum siap, dianya belum mau gitu ya. Kita fokus aja ke orang yang mau gitu ya. Sebenarnya lebih mudah sebenarnya, tapi ternyata seringkali prakteknya terbalik gitu ya. Kita mungkin ada ego-ego yang rasanya gondok atau gimana gitu nih. Gimana nih Pak Raymond tipsnya nih Pak? Ya betul Pak Pran ya. Kalau poinnya apa nih Pak Pran yang paling ingin dipahami nih Pak Pran, kalau boleh tahu? Ya, jadi maksudnya supaya kita mungkin lebih legowo kali Pak ya. Karena kan sebenarnya kan secara teorinya ya kita fokus sama yang mau aja gitu kan, itu kan sebenarnya simple gitu ya, tapi seringkali kita lebih banyak gondoknya gitu nih Pak. Lebih banyak. Jadi supaya kita lebih legowo tuh gimana Pak menurut Pak Raymond nih Pak? Jadi kita lebih ya udah kita fokus lah sama yang mau daripada kita ngejar-ngejar orang yang nggak mau kan gitu. Betul. Oke ya, ini luar biasa nih Pak Pran ini ya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya kasih jawabannya ini bisa teman-teman bisa gunakan juga ya gitu loh. Jadi gini sebetulnya ya, kalau mau kita alur dari awal sekali lagi, sebetulnya yang membuat kita bertahan ini ya selama kita punya impian Pak. Punya impian, terus bagaimana kan kita ingin realisasikan. Nah, untuk bisa merealisasikan atau mewujudkan impian, makanya tadi kita ada ilmunya yang namanya permainan angka. Itu diantaranya saja ya Pak, itu diantaranya saja permainan angka. Jadi
misalnya gini, goal kita apa sih gitu loh. Jadi artinya sebetulnya teman-teman tuh bisa desain dulu, desain ya, gambarannya seperti apa, menjalankan bisnis triad network gitu ya. Terus coba nilai lagi dengan kesanggupan teman-teman, kira-kira memulainya dari yang seperti apa yang paling enak gitu loh, memulai yang paling enak. Tapi tentu tetap ada angkanya gitu loh. Karena ini semuanya dari angka. Contohnya gini, contohnya. Nah, saya kasih tips kalian ya, teman-teman misalnya, Pak, saya sebenarnya nggak muluk-muluk Pak, mungkin pengen jadi kru, tapi ya boleh lah Pak, nanti mungkin tahun keberapa gitu. Tapi gimana sih Pak yang artinya saya punya income ideal gitu loh ya, misalnya pengen dapat 10 juta per bulan, karena saya akan percaya kan banyak orang di sini yang mau dapat 10 juta per bulan, betul nggak? Ya Pak Pran ya, itu kan udah luar biasa itu. Sama teman-teman yang masih UMR pasti, ya Pak saya 10 juta dulu Pak, nanti udah 10 juta baru naikin Pak gitu loh. Oke, saya bilang. Nah sekarang gini, teman-teman gampang gini, Anda mau dapat 10 juta per bulan itu berapa lama? Misalnya, ya. Jadi coba salah satunya kan pakai batasan waktu yang tegas. Nah kalau kita bicara batasan waktu yang tegas berarti kan ada angka yang jelas. Ini angka lagi, sekali lagi angka sebetulnya. Jadi Anda harus buat patokan. Sebenarnya tadi permainan angka yang di awal itu kan hanya yang sifatnya rata-rata. Tapi untuk bisa sukses, Anda juga harus berani buat rata-ratanya. Ya, kalau itu tindakan. Itu jelas, ya itu nggak bisa ditawar. Tadi apa yang kita bahas itu nggak bisa ditawar, itu yang harus Anda lakukan. Tapi untuk deadline-nya, Anda harus juga buat. Anda bisa bayangin nggak kalau ada seorang manajer project, atau ya punya project, dia dapat project, tapi dia tidak punya batasan waktu untuk menyelesaikannya. Bisa bayangkan nggak apa jadinya? Bangun rumah deh yang paling gampang, project bangun rumah. Terus nggak ada batasan waktu yang tegas. Step-step apa yang harus dicapai. Nah bisa-bisa dia sampai dia usia tua nggak selesai tuh rumah kan, betul nggak? Nah makanya teman-teman bikin dulu ya teman-teman angkanya berapa dulu yang mau, ya kan? Setelah mau mulai di breakdown. Nah ini permainan angka juga kalau menurut saya. Di breakdown misalnya 10 juta per bulan mau dicapai berapa lama misalnya, gitu loh. Bikin dulu rata-rata. Oh saya pengen 30 bulan Pak, misalnya contoh aja, pengen 2,5 tahun aja Pak, 10 juta Pak, jangan lama-lama Pak, karena kesuksesan saya sudah ditunggu Pak, gitu loh. Nah logikanya gini, ya, kan kita pengen ada satu konsep yang namanya kelipatan 3, ya, hitungan saya kalau kelipatan 3-nya itu berjalan, itu hitungan saya 2,5 tahun itu udah bisa dapat 10 juta, itu dengan rata-rata kita bikin 6 bulan, ya, 6 bulan itu kita dapat 3 orang. Ya, 6 bulan itu kita dapat 3 orang yang tentunya kita sudah bangun visi misinya, ya, yang siap juga bergerak sama kita, ya, orang mungkin minimal standarisasinya mereka berlisensi. Ayo, bagaimana 6 bulan ke depan ada 3 orang yang berlisensi dan siap menduplikasikannya, misalnya seperti itu Pak Pram, ya. Akhirnya apa? 30 bulan dapat, gitu dia. Nah tadi permainan angka bagaimana membantu kita biar bisa merealisasikannya. Maunya kan dengan 3 orang. Tapi faktanya tadi dengan 3 orang kan nggak cukup, betul nggak? Artinya apa? Mungkin kita butuh lebih dari 3 orang. Katakanlah tingkatkan 2 kali lipat, menjadi 6 orang yang berlisensi. Saya yakin dan percaya dengan kita membidik 6 bulan ke depan 6 orang yang berlisensi, 1 bulan 1 orang yang berlisensi, ya. Jadi 6 bulan ada 6 orang kan. Dan setiap jaringan kita ajarkan berkembang sama-sama. Saya yakin dan percaya Pak, 2,5 tahun dia pasti masuk gitu Pak angkanya. Ya, 10 juta itu pasti masuk. Karena kita sudah meningkatkan. Kalau dengan yang 3 orang saja kita bisa capai, apalagi dengan 6 orang. Itu dia. Kedua, kita bisa naikkan gini. Kan ada berdasarkan omset nih ya, berdasarkan omset. 50 juta, 50 juta, 50 juta. Artinya kalau kita pengen goalnya, pengen silver income 10 juta dengan omset tiap grup 50 juta, artinya kita jangan ngejar pas omset 50 juta. Naikkan 2 kali lipat. Saya biasa bikin rumus kayak gitu Pak. Seolah-olah apa? Anda kejar aja gold. Kalau Anda kejar gold, Anda pasti dapat silvernya. Gitu loh. Pasti dapat 10 jutanya. Itu kalau Anda mau triknya kayak gitu. Karena rumus pencapaian marketing ya, angka yang dikejar itu biasanya akan turun satu di level di bawahnya. Jadi kalau Anda misalnya dengan patokan 10 juta aja di silver, Anda jangan ngejar silver sebetulnya. Buat aja gold menjadi gold agency. Pasti Anda dapat silver. Tapi yang luar biasa gini, kalaupun akhirnya tembus ke gold agency kan rezeki juga.
pengennya 10, nggak taunya dapatnya 30 juta per bulan. Nah, ini yang luar biasa ya. Jadi naikkan 2 kali lipat. Naikkan 2 kali lipat. Kalau targetnya 3 bisa berkembang, bisa dapat 10 juta dengan personal, tadi kita cari 6 orang yang berlisensi. Ya. Nah, kalau dari omset hitung-hitungannya ya semoga bukan membidik 50 juta tapi 100 juta sehingga Anda pasti dapat yang 10 juta per bulan. Ini yang luar biasa kalau kita mau pahami konsep permainan angka ya. Jadi lakukan bikin target 2 kali lipat, itu dia pasti akan terima. Nah, teman-teman juga gitu jadi sukses. Nah, logikanya, kalau teman-teman mau jadi kron, Anda harus berpikir bagaimana di bawah Anda ada 3 kron, gitu pikirnya. Ya, saya kasih tahu tipsnya nih. Anda mau jadi kron, ya, berpikir aja. Pokoknya yang di bawah saya mau jadi, harus saya bantu jadi kron. Ya, harus ada keinginan seperti itu. Nah, tapi kan gini, yang paling gampang loh. Kron ini siapa? Nah tadi hukum rata-rata. Untuk jadi dia seorang leader, ya itu ada seleksi alam di bawahnya. Makanya teman-teman gak usah berpikir, wah ini pasti kron orang ini. Terlalu tinggi saya bilang, ya bang, kita bekerja sama aja. Mereka step pertama ya, kalau kita bisa jadi leader agency, mereka tim agency. Itu udah ciri-cirinya. Kita bronze, mereka jadi leader agency. Ya, kita silver, mereka jadi bronze. Udah, harus ada, ya. Ingat kata kuncinya, kita tidak bisa sukses sendirian di 3i Network. Ya, bekerja samalah sama orang-orang yang memang benar-benar mau sukses bersama-sama, yang mau bekerja sama. Itu dia Pak Farhan. Oke, ya menarik sekali. Dan teman-teman berarti kalau mau punya 3 orang aktif, jangan hanya lihat 3-nya saja, tapi harus kali lipat ya, 2, 3 kali lipat lagi, supaya nanti bisa ketemu. Oke, baik. Saya coba bergeser ke pertanyaan dari partisipan. Kita boleh, coba Pak. 2 pertanyaan lagi ya. Ini masih, Pak, waktunya masih ada, kalau ada nggak sampai jam berapa, Pak? Ini jam berapa sih? Ya, sebenarnya udah jam 8. Oh ya, udah jam 8. Ya udah kasihlah 2 pertanyaan lagi, Pak. Ya, 2 pertanyaan lagi. Kita mulai mundur 15 menit, Pak. Orang, nggak apa-apa. Oh, oke. Ya, baik. Tadi ada yang menanya, cuman nih karena ada banyak pertanyaan, saya coba seleksi dulu ya. Seleksi, Pak. Sebenarnya ini terkait dengan, saya tadi baca ada yang AJ, cuman ya hilang nih. Jadi ceritanya, saya ingat pertanyaannya kurang lebih begini, cuman penanyanya nanti saya akan cari lagi. Ceritanya nih Pak, dia kan kalau tadi di awal kan Pak Raymond mengatakan kita cari yang mau nih Pak. Nah, ini si penanya ceritanya udah ketemu nih Pak yang mau nih Pak. Dia udah AJI gitu ya. Ternyata yang mau ini berubah gitu. Nah, ini tadi si penanya sebenarnya menanyakan gimana nih Pak? Awalnya mau begitu AJI lah. Oh, ini ketemu nih Rusliani Panjaitan nih Pak. Ya, boleh. Ya. Jadi di awal semangat 45, setelah dapat lisensi dia malah balik kanan nih, melempem. Ya, mungkin perlu ada kiat-kiat nih Pak, gimana Pak? Ya, oke. Ini jawab pertanyaan paling banyak gitu ya. Ini paling simpel yang paling ini ya. 1 Pak. Waktu ngebangun, waktu dapet tadi saya bilang, dia punya impian atau pengen penghasilan tambahan doang kan gitu Pak. Itu dia. Yeah. Biasa rata-rata impiannya kurang kuat Pak. Rata-rata. Jadi teman-teman makanya saya bilang tadi, pada waktu kita bekerja sama jangan pikirin closingnya saja. Sebenarnya pada waktu closing inget lagi dia dulu impiannya apa gitu loh. Diingetin lagi Pak. Ya, makanya saya bilang ya, hukum rata-ratanya lagi bukan hanya closing Pak. Tapi bagaimana kita juga bisa sama-sama untuk saling mengingatkan tentang tujuan dia bergabung di 3i Network selain dari manfaat produk ya Pak. Selain dari manfaat produk, tapi juga bagaimana kita bisa mengambil keuntungan dari sistem penghasilannya. Gitu dia. Nah, kalau kita bicara keuntungan, ya kadang-kadang mereka juga harus paham gitu untuk apa manfaatnya yang secara global. Itu dia. Ya, impian kan harus besar. Makanya tadi saya bilang, kenapa tadi saya pakai patokan 10 juta per bulan. Karena logikanya Pak, kalau menurut saya termasuk sudah lumayan 10 juta tuh untuk mewujudkan impian ya. Minimal kalaupun dia mau beli rumah ya rumah kredit kan bisa ya dengan cicilan 3 juta. Asal dia gaya hidupnya nggak berubah ya Pak ya. Gitu loh. Takutnya semuanya mau dibeli, semuanya dicicil. Ya kurang juga sebenarnya 10 juta per bulan Pak. Itu dia. Makanya ayo impiannya perbesar, bikin target goal yang masuk akal. Kita punya impian, yang di bawah kita punya impian. Makanya tadi kita seleksi lagi. Terus ya permainan angka. Makanya
lebih baik pastikan bukan jumlah closingannya. Ya artinya berarti gini, ya memang kita butuh kuantitas. Ingat, di awal presentasi pun kita melakukan perbanyak kuantitasnya. Tapi jangan korbankan jangan korbankan kualitas demi kuantitas, saya bilang. Ya, karena kualitas kita di konsep jaringan itu adalah membantu mewujudkan impian yang orang lain ingin wujudkan. Gitu loh. Nanti setelah dia punya impian baru kita tuntut bayar harganya. Istilahnya. Ya, bayar harganya apa sih di TRIA ini? Action kok. Ya, action itu aja, nggak ada yang lain. Gitu loh. Saya mohon maaf, saya dulu waktu jalan di awal memang pakai modal apa? Berapa orang dulu saya rekrut, saya modalin terus supaya jadi leader saya. Boro-boro saya kerja serabutan gitu. Gimana mau bayarin orang gitu istilahnya. Tapi saya bekerja sama orang-orang yang mau, dulu target saya kan saya cuma pengen 10 juta per bulan, Pak. Artinya supaya lebih baik dari sisi penghasilan. Gitu ya. Saya dulu tempat tinggal di kontrakan gitu ya. Ya nggak mungkin lah kalau dengan penghasilan saat itu buat beli rumah gitu ya. Gitu. Jadi artinya saya udah berpikir gini jeleknya. Saya kan bisa bertahan dengan penghasilan 3,5 juta. Nah, berarti kalau ada sisanya 6,5 juta ini kan katakanlah kalaupun bayar cicilan rumah itu sekitar 3-4 juta gitu kan, masih ada lebih juga 2 jutaan saya. Saya mikirnya gitu, 4 juta. Yang penting gaya hidup jangan berubah ya, Pak ya. Gitu. Ya gaya hidup jangan berubah. Pokoknya saya berpikir begitu, simpel gitu loh. Nah, ternyata kan banyak juga orang-orang yang mendambakan income 2-3 kali lipat dari UMR-nya mereka. Nah, akhirnya itu jadi sistem, Pak. Gitu. Artinya apa? Mereka punya impian yang masuk akal, yang mereka mau praktekkan. Yang penting saya tuntut juga, ayo kita kerjasama. Artinya tadi kan kerja keras, kerja pintar. Tadi kan di awal-awal sudah dibilang. Ya kita ngerekrut, makanya hati-hati, kita sudah kerja keras, sudah kerja pintar, tapi lupa dengan impian jaringan kita. Ya, jadi ayo pastikan bersama-sama dengan mereka, ingatkan impiannya mereka, kalau perlu dari awal kita tahu impian mereka apa, ayo gitu loh. Pak, rata-rata kan orang nggak tahu Pak impiannya apa Pak, nggak jelas, nggak spesifik. Gampang saya bilang, tinggal tanya aja gini, kamu kalau dapat 10 juta per bulan mau buat apa? Kamu kalau dapat 100 juta per bulan mau buat apa? Jawaban pertama yang keluar dari mulut dia itu adalah impian dia. Simple. Oke, perkuat impian ya. Ini ada dari Bu Ani Cimori Kuningan nih, dari Kuningan sepertinya Ani Asni nih Pak. Pertanyaannya simpel Pak, tapi cukup menggelitik nih Pak. Gimana cara membangun mitra yang belum mau action? Langsung ditinggal aja atau gimana Pak? Bagaimana cara membangun mitra yang belum action? Nah sekarang kan dia orang action itu kan punya tujuan, betul nggak? Berarti orang itu belum tujuan. Nah terus Anda mau dorong-dorong, ya biarin aja, saya parkir aja kayak gitu mah. Ntar kalau udah lama di parkiran merasa ketinggalan, ya udah bangun jalan lagi kan gitu. Gitu aja ya. Jadi teman-teman jangan, kalau saya gini Pak, selalu di tim saya, pokoknya jangan dibuat sulit lah ya. Bisnis ini simpel, mudah, sederhana ya. Kita di kegiatan lain dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan kita itu udah banyak masalah Pak. Ya, kalau menurut saya salah kalau kita menjalankan bisnis TRIA Network itu justru jadi tambah masalah. Jadi yang Anda rasakan itu masalah kayak tadi mitra belum mau jalan, ya jangan Anda tambahin gitu. Pak, gimana saya kok nggak usah? Kan tadi kita punya hukum rata-rata. Ya, ada permainan angka yang jelas, artinya nggak apa-apa gitu loh. Yang luar biasa kan gini, teman-teman cari lagi, sekali lagi rumusnya kan, nanti ketemu yang luar biasanya apa? Yang tadi masih tidur, yang masih parkir, siap-siap aja dia juga di waktu berikutnya juga akan jalan gitu loh. Kita harus afirmasi yang positif, karena kan saya lihat Pak, ya orang itu semua butuh perencanaan keuangan. Sekarang gini deh, fakta juga banyak kok yang dulu udah pernah join TRIA, terus dia berhenti 3 tahun 4 tahun lalu, dia gabung lagi sekarang Pak. Gitu. Kenapa? Ternyata dia lihat TRIA yang lebih, yang tetap eksis gitu kan, tetap jangka panjang ya. Apalagi dia ikut cuma gara-gara ada promo Indomie kan, luar biasa kan TRIA ini. Gitu. Jadi artinya teman-teman, jangan mempersulit situasinya, kata Koji gitu. Kita jangan mau ditarik kepada situasi yang sulit, biarin aja ya. Ingat, orang yang nggak mau bergerak kan mereka yang akan merasa sulit, bukan kita. Tapi kita yang mau terus bergerak ya, kita akan merasakan kesuksesannya ya. Bergerak pasti akan dipertemukan dengan orang yang satu visi satu misi dengan kita. Oke, baik. Dan sepertinya itu tadi menjadi pertanyaan penutup nih Pak Raymond. Waktu kita sudah
selesai ya di 8 jam 8 lewat 14 lewat 15 nih Pak. Ya. Dan buat teman-teman yang pertanyaannya belum sempat dikupas ya dan diberikan penjelasan, nanti kita akan coba atur di next kelas edukasi online selanjutnya di hari Senin dan hari Sabtu tentunya. Dan Pak Raymond, apakah mau memberikan tambahan menutup atau cukup? Ya sedikit aja mungkin ya Pak Pran ya. Jadi teman-teman, maksudnya gini, konsep malam hari ini training permainan angka, sebetulnya ini lebih memastikan ya kalau teman-teman mau terus bergerak, kata kuncinya action, tapi memang tentu seraya terus belajar ya. Artinya bukan udah Pak paham, yang penting bergerak terus. Tadi ada peningkatan apa? Tadi saya udah kasih tips ya. Coba konsep kita ini kan sikap dan impian ini nggak bisa dikurangi ya. Artinya gini, sebelum teman-teman bicara tentang impian teman-teman juga di jaringan teman-teman juga, coba review lagi dulu ke diri kita. Kita masih punya impian yang jelas gak? Impian kita masih kuat gak? Ya, karena kalau itu kuat, ya hukum rata-rata tadi, tindakan permainan angka itu akan menjadi modal untuk Anda bisa sukses di bisnis Triad Network. Ya, review impian apa? Review jaringan kita, impian maunya apa? Bergerak bersama, mulai dari yang kecil, ya, bergerak. 9A tadi, action. Maka pasti teman-teman bisa mewujudkan impian di Triad Network. Ya, salam dahsyat luar biasa. Saya Raymond Fritz Tanggang, Pernejansi 007. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Go Kron dan pasti Kron.